Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan bahas tentang Carl Gustav Jung dan psikologi analitis. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin belajar psikologi, khususnya di psikologi kepribadian, mungkin udah sering dengar tentang Carl Gustav Jung ya. Jung ini salah satu muridnya Freud. Mungkin bukan murid kali ya, karena Jung itu lebih nganggap Freud itu sebagai teman dan mentor. Tapi ya, banyak orang mengira bahwa Jung itu salah satu muridnya Freud, karena pada saat Freud membuat perkumpulan psikoanalisis, Jung kadang-kala hadir, dan Freud pernah mengatakan bahwa ketika beliau sudah nggak ada, ya Jung penggantinya. Tapi ya, kita tahu bahwa Freud dan Jung akhirnya hubungannya nanti nggak bagus ya. Tapi kita akan bahas tentang pemikiran Carl Gustav Jung, khususnya tentang ketidaksadaran kolektif dan archetype. Nah, kita lihat ya. Jadi mungkin kita bahas sedikit dulu tentang ya kehidupannya Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini lahir di keluarga yang memiliki spiritualisme dan mistisisme yang sangat kental, khususnya dari keluarga ibunya. Jadi kakek dari ibunya ini punya apa ya, bisa dikatakan beliau sangat suka dengan hal-hal yang berbau okultisme. Dan bahkan kakeknya ini sering berbicara dengan bangsa kosong yang dianggap masih ada roh neneknya di sana. Jadi kakeknya ini punya atau menikah dua kali ya. Jadi istri yang pertama meninggal, yang itu neneknya Yun, dan satu lagi uh, istri kedua gitu mungkin kira-kira. Nah, kakek dari ibunya itu suka banget berkomunikasi dengan roh ya, merasa dirinya bisa berkomunikasi dengan roh karena suka hal-hal mistis. Bahkan kadang-kala ya ada acara keluarganya itu ya acara pemanggilan roh, dan Yung kadang-kala hadir. Jadi Yung ini dari kecil sudah sangat familiar dengan hal-hal yang berbau mistisisme. Di sisi lain, Jung juga melihat ibunya ini punya dua sisi kepribadian. Di satu sisi, ibunya Jung ini orangnya sangat hangat, rasional, tapi di satu sisi ibunya ini kok kadangkala kejam dan suka dengan hal-hal mistis. Yang Jung bilang ini adalah kepribadian malam ibunya. Nah, dari sini Jung lihat bahwa ibunya ini punya dua sisi. Dan kita lihat nih, nanti di belakang ya, bahwa masa kecil Jung terkait dengan mistisisme dan pandangan dia tentang ibunya itu memengaruhi banyak sekali konsep psikologi analitis yang Jung buat ya. Dan oke, waktu kecil Jung juga pernah mengalami trauma karena ibunya harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Jadi Jung ini ya namanya juga anak laki-laki, waktu kecil ya, ingin dekat dengan ibunya, tapi ibunya ternyata dirawat berbulan-bulan. Jung merasa kehilangan ibunya, dan itu membuat Jung memiliki apa? Mungkin kepahitan dengan wanita. Dan nantinya Jung ini kehidupan pernikahannya mungkin nggak cerai, nggak rusak, tapi ya Jung menjalin relasi dengan wanita lain. Ya, tapi ini kita nggak usah bahas lebih lanjut ya, karena ini kehidupan pribadinya Gustav Jung. Nah, kita mungkin lebih bahas langsung ke psikologi analitis dari Jung atau analytical psychology. Nah, jadi Jung ini sangat terinfluence oleh psikoanalisisnya Sigmund Freud. Jelas. Dan Jung itu sama Freud itu awalnya akrab banget. Saking akrabnya mereka sering menganalisa mimpi satu sama lain. Mereka surat menyurat. Dan Freud merasa bahwa Jung ini adalah pengganti beliau nanti di psikoanalisis. Bahkan di satu kesempatan, Freud dan Jung itu diundang untuk memberikan ceramah tentang psikoanalisis di Amerika Serikat. Ini pertama kalinya Jung ke US. Di sanalah mereka mulai retak hubungannya. Jung mengajak Freud atau meminta Freud untuk menganalisa mimpinya, dan yang menurut Jung, Freud ini kok analisanya nggak tepat gitu. Dan Jung mulai merasa beberapa teori Freud ini kok nggak relevan, khususnya Freud itu kan terlalu ngomongin libido, ngomongin tentang basic insting manusia. Jung nggak setuju. Menurut Jung, kita nggak cuma dikendalikan oleh insting atau id atau libido itu, tapi kita juga memiliki ketidaksadaran kolektif. Nah, ini yang unik nih. Jadi, singkat cerita, Jung dan Freud pecah. Jung menciptakan gerakannya sendiri, konsepnya sendiri yang dia beri nama psikologi analitis. Nah, ketika berbicara tentang psikologi analitis, maka kita akan berbicara tentang kesadaran. Kalau kesadaran kita semua udah tahu lah ya, itu adalah apa yang kita ketahui tentang dunia, tentang diri sendiri. Nah, bedanya di sini adalah ketika berbicara tentang ketidaksadaran atau unconsciousness, Jung mengatakan bahwa ada dua, ketidaksadaran yang sifatnya personal dan yang sifatnya kolektif. Yang personal itu yang kita miliki, pengalaman kita di masa lalu, kepahitan kita yang kita repress, trauma kita yang kita repress, keinginan kita yang mungkin nggak bisa kita tunjukkan, itu kita simpan di bawah sadar. Berarti ada lagi ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini adalah sebuah pandangan, sebuah pola yang ada dari leluhur kita dan diwariskan secara turun-temurun. Dan ini memiliki
bisa dikatakan ini blueprintnya semua manusia. Ya, ketidaksadaran kolektif ini. Sebagai contoh, ibu ketika melahirkan, tahu dari mana dia harus menyusui bayinya. Nah, itu munculnya dari ketidaksadaran kolektif bahwa semua manusia itu udah diwariskan turun-temurun dan itu tidak disadari. Jadi nggak perlu diajari. Kita semua tahu kalau bahwa seorang wanita melahirkan bayi, ya menyusui gitu. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Ya, jadi intinya ada blueprint yang semua manusia itu nggak perlu diajarin, kita udah punya konsep itu. Itu namanya adalah ketidaksadaran kolektif. Jadi kita semua menyimpan eh, gambaran-gambaran archive itu di bawah sadar dan kita sharing archive itu. Jadi ketidaksadaran kolektif ya. Um, Jung nggak ngomongin tentang biologi atau ngomongin tentang genetik, tapi mungkin kalau di zaman sekarang, zaman modern, kita bisa bilang ketidaksadaran kolektif itu ya mungkin genetiknya manusia. Kita semua manusia sama-sama tahu gitu. Baru lahir harus mencari, mohon maaf, air susu ibu. Bayi baru lahir langsung mencari air susu ibu. Kita semua manusia tahu bernapas dan ya pola yang secara umum kita miliki ketidaksadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif ini mengandung archetype. Archetype itu adalah gambaran kuno atau archetype yang berasal dari pikiran bawah sadar kolektif. Jadi archetype ini bisa dibilang sebuah contoh atau sebuah pola yang ya diwariskan turun temurun secara bawah sadar kolektif. Sebagai contoh, ya archetype itu ada persona. Semua semua dari manusia memiliki persona. Persona itu adalah sisi yang hendak kita tampilkan kepada dunia. Ya topeng ya, persona itu topeng. Persona itu bukan berarti kita palsu, tapi kita ya ketika kita menampilkan diri kita dengan dunia kan harus ada yang kita sesuaikan. Itu persona. Tapi kita juga punya yang namanya shadow. Shadow itu adalah sisi gelap kita atau sifat, kualitas atau sisi lain dari kita yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Kita mau keep sendiri. Kenapa? Mungkin kita merasa nggak nyaman nunjukin itu, atau kita merasa ketika kita nunjukin itu akibatnya nggak menyenangkan. Ya pokoknya sisi lain dari diri kita shadow. Nah, ada lagi anima, sisi feminin kita. Jadi mau laki-laki mau perempuan punya sisi feminin. Ada animus, sisi maskulin. Mau laki-laki perempuan punya sisi maskulin. Dari anima muncullah archetype yang namanya Great Mother. Bisa merawat, bisa juga merusak. Nah, kita lihat kalau bahwa di film-film itu banyak sekali kemunculan archetype baik itu shadow, anima, animus, Great Mother atau wise old man. Belum kita bahas ya wise old man. Tapi gini, kita lihat di beberapa film selalu muncul seorang sosok ibu yang bijaksana. Ya, di film Thor misalnya ibunya digambarkan sebagai sosok yang bijaksana. Di film Spider-Man misalnya digambarkan bahwa Bibi May itu adalah Great Mother yang merawat gitu. Walaupun satu sisi juga bisa merusak. Banyak film yang menampilkan sisi Great Mother itu, archetype itu. Dan kok kita bisa kebayang ya di berbagai budaya bahwa selalu ada sisi ibu yang bijak yang merawat. Ya padahal kita kan berjauhan. Nah itu archetype kita di sisi bawah sadar kita itu menyimpan sebuah konsep bahwa sosok yang merawat itu ibu yang tua bijaksana, great mother. Tapi di satu sisi ibu yang great mother itu juga bisa jadi merusak. Contohnya di film misalnya ibu tiri yang jahat pada anak. Atau juga bisa contohnya film Cinderella kan ada ibu tiri yang gak suka sama Cinderella gitu. Nah itu great mother juga bisa jadi sosok yang merusak. Dan di berbagai film juga selalu ada shadow kan. Semua hero atau sebuah karakter itu punya sisi lain yang dia akan tunjukin. Contoh, misalnya Iron Man punya shadow yang dia akan tunjukin kepada orang lain, dia keep sendiri. Misalnya Captain America ya, dan lain-lain ya. Nah, ada lagi archetype selanjutnya Wise Old Man. Pria tua yang bijaksana. Dan kita lihat di film-film banyak banget Wise Old Man itu muncul. Karate Kid ada Wise Old Man yang jadi gurunya. Kita nonton di film apapun lah, Lord of the Rings mungkin saya nggak bisa sebutin banyak karena saya bukan penikmat film, tapi di berbagai film, di berbagai kisah sering sekali muncul archetype wise old man. Kok kita bisa tahu ada pria tua yang bijaksana di berbagai budaya? Archetype itu tersimpan di bawah sadar kita. Dan ada lagi satu archetype namanya hero. Hero itu adalah sosok yang kuat, pembela kebenaran. Dan kita lihat ya, archetype hero itu ada di mana-mana. Di berbagai film selalu ada hero yang digambarkan harus kuat, hero yang digambarkan harus membela kebenaran, hero yang digambarkan harus ya strong gitu. Dan satu lagi archetype adalah self, sisi yang bergerak menuju pertumbuhan. Nah, Jung mengatakan bahwa self ini adalah archetype dari semua archetype. Jadi, semua archetype ini bisa dikatakan yang berporos pada self, diri.
Self ini harus bisa menyeimbangkan segala sisi. Kita punya persona, kita punya shadow. Persona yang kita tampilkan, shadow yang kita simpan. Harus bisa kita seimbangkan. Kita harus bisa hidup dengan persona kita dengan menerima shadow kita. Jadi sisi gelap kita berdamai dengan kita berdamai dengan sisi gelap kita. Kita punya anima, punya animus. Punya sisi yin, yang. Punya sisi feminine, maskulin. Kita perlu seimbangkan. Great Mother, Wise Open, seimbangkan. Ya, itu self. Nah, kalau kita lihat nih nanti, teorinya Jung itu banyak berbicara tentang dualisme dan juga keseimbangan. Ya, jadi persona, shadow, anima, animus, ini ada wise old man. Nanti ada lagi extroversion, introversion. Kenapa? Ini sebenarnya terkait dengan pengalaman mudanya Jung. Jadi Jung itu merasa bahwa ya pertama waktu kecil dia lihat ibunya punya dua sisi kepribadian, kalem dan intelek, kejam dan mistis. Dan Jung juga ketika beranjak dewasa dia mulai menyadari bahwa dia punya dua sisi kepribadian juga. Di satu sisi dia ingin sekali ketemu orang, dia ingin bertukar pikiran, belajar banyak, mengenal dunia. Dari satu sisi dia ingin sekali diam aja di rumah, dia ingin merenung dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa yang sebenarnya dalam hidup itu adalah ya yang tadi dualisme yang harus nanti diseimbangkan. Tugas kita sebagai manusia adalah mencapai individuasi. Individuasi itu artinya kita menerima seluruh dualisme tersebut. Gelap, terang, hitam, putih, feminin, maskulin, kiri, kanan. Kita terima itu ya sebagai bagian dari diri kita dan kita berdamai dengan semua. Jadi laki-laki yang kuat bukan laki-laki yang maskulin saja, tapi laki-laki yang maskulin dan bisa berdamai dengan sisi feminin. Wanita juga memiliki sisi feminin dan bisa berdamai dengan sisi maskulin. Seseorang punya shadow dan bisa berdamai dengan sisi shadow. Nah ini yang membedakan teori Jung dengan teorinya Freud. Dan yang paling populer adalah berbicara tentang extraversion dan introversion atau extrovert introvert. Jung sebenarnya bilang ini adalah sikap. Jadi kita punya dua sikap. Kita punya dua sikap ya. Jadi ini teori introvert extrovert mungkin bergeser jadi jauh banget ya dari yang apa pertama kali Jung katakan. Jadi Jung mengatakan bahwa kita punya dua sikap. Sikap keluar atau sikap ke dalam. Sikap keluar extraversion yaitu berarti kita memiliki sikap kecenderungan untuk mengenali dunia. Kita berorientasi keluar, kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada dunia, ide-ide apa yang terjadi di luar diri kita. Dan kita juga punya sisi introversion, sisi untuk mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Introversion itu berarti kita misalnya merenung, kita me time, kita mengenali diri sendiri, intrapersonal intelligence ya. Jadi ada dua sikap yang kita punya keduanya. Jadi kalau nanti ada yang content creator bilang aku extrovert tuh kadang introvert gitu, aku introvert tuh kadang extrovert ya, iya ya emang begitu, jadi nggak ada yang salah, nggak gangguan jiwa, emang setiap orang punya dua sisi itu, extrovert dan introvert. Ya Jung yang bilang, Jung yang bikin teori ini, Jung yang bilang demikian. Nah mungkin yang lebih sering kita sadari, salah satunya, kita mungkin lebih sering menyadari sisi extrovert kita, sehingga kita mengklaim diri kita extrovert. But di sisi lain kita punya sisi introvert. Demikian juga mungkin kita lebih menyadari sisi introvert kita, sehingga kita mengklasifikasi diri kita sebagai introvert. Tapi di sisi lain kita juga punya sisi extrovert. Kita punya keduanya, lebih dari salah satu, atau yang lebih kita sadari itu salah satu. Dan lagi-lagi, tugas dari diri kita adalah berdamai dengan kedua sisi itu. Kita extrovert, tapi sesekali kita introvert. Kita introvert, sesekali kita extrovert. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi teorinya Jung itu bukan berarti ada orang extrovert, ada orang introvert. No, kita punya keduanya. Berarti lebih dalam lagi, ada function, mental function, fungsi mental, yang nanti jadi MBTI. Ada thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Nggak ada judging dan perceiving. Itu Myers-Briggs yang gitu. Nah, thinking, feeling, sensing, intuiting itu kita punya semuanya. Kita punya keempat function itu. Thinking itu artinya thinking dan sensing ya misalnya. Sensing itu artinya kita mengenali ada objek, itu sensing. Thinking itu kita memaknai objek tersebut. Feeling itu kita memaknai objek itu melalui perasaan kita, suka nggak suka. Lalu intuiting itu artinya kita mengetahui sesuatu tanpa kita tahu gimana cara mengetahuinya. Kita punya keempat fungsi itu juga. Nah, mana yang lebih kita sadari, itulah yang membedakan mana yang lebih sering kita pakai. Jadi di sini clear banget ya bahwa MBTI itu sebenarnya sangat mensimplifikasi teorinya Gustav Jung. Oke, dan yang ini paling pentingnya. Jadi tujuan dari psikoterapi Jung adalah individuasi. Individuasi itu artinya kita menjadi keutuhan, kita berdamai, kita menerima, kita hidup bersama seluruh sisi kita. Ada persona di sana, ada shadow di sana, ada ego di sana, ada anima animus di sana, ada
extraversion, introversion, ada collective unconsciousness, ada personal unconsciousness, ada semuanya menyatu di satu pusat namanya self, diri kita. Diri yang sehat itu adalah diri yang bisa berdamai dengan sisi gelap dan sisi terang. Diri yang sehat adalah diri yang bisa berdamai dengan sisi putih dan sisi hitam, yang bisa berdamai dengan sisi kiri, sisi kanan. Ya, bukannya menerima salah satu saja, termasuk tidak menjadi extroversion abis-abisan atau introversion abis-abisan, tapi bisa berdamai dengan itu semua dalam disesuaikan dengan teks. Itu tujuannya psikoterapi. Yuk. Oke, mungkin videonya singkat aja. Sampai di sini. Kalau teman-teman ada masukan, ingin belajar yang lain, atau ingin memperdalam perium ini, boleh tulis di komentar. Nanti ada waktu saya bikin. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di caption biasanya saya ada tulis info-info penting. Mungkin kalau ada video yang menarik saya akan taruh di caption. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.